Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Juliani. Salam dan bahagia dari saya, Guru SMA Negeri 1 Nisam, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, calon guru penggerak Angkatan 4. Terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pengajar praktik Bapak M. Nasir dan fasilitator Bapak Muhammad. Berkat bimbingan dan arahan beliau, saya telah sampai pada modul 1.1.A.9, koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Peserta didik ibarat kertas putih yang dapat ditulis, digambar, atau diwarnai oleh sang guru. Peserta didik dituntut bisa menguasai segala hal yang diajarkan, baik itu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu guru atau karena ketentuan kurikulum. Pembelajaran di kelas harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kesemuanya itu mencerminkan bahwa pembelajaran berjalan sesuai dengan panduan guru dan bagaimana guru mengendalikannya, atau dengan kata lain, teacher-centered. Dan lagi, pembelajaran lebih mengutamakan kemampuan kognitif. Dampaknya, evaluasi berfokus pada nilai yang diperoleh peserta didik. Peserta harus memenuhi batas KKM atau nilai rata-rata yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kesemua itu mencerminkan bahwa pembelajaran menjadikan peserta didik sebagai objek pembelajaran dan tidak berpihak kepada mereka. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ya, mindset dan perilaku saya berubah, bahwa peserta didik adalah manusia yang diciptakan Allah sesuai kodratnya, dengan bekal akal hati dan jasad. Mereka tidak dapat dibentuk sesuai dengan keinginan saya sebagai guru, karena sejatinya mereka dilahirkan dengan talentanya masing-masing. Peserta didik harus dituntun dan berhak untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. Karena itu, saya harus bisa berperan menjadi seorang pamong agar mereka dapat berkembang dengan maksimal sesuai dengan talentanya itu. Kelas bukanlah sebuah ruang lingkup kecil yang di dalamnya ada aturan-aturan ketat yang harus dipatuhi oleh siswa. Tapi kelas adalah sebuah wadah di mana mereka dan saya bekerja sama serta bermusyawarah untuk membangun ritme pembelajaran yang dapat berdampak positif bagi semua penghuninya melalui kesepakatan kelas. Seluruh proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa atau student-centered, dan saya sebagai seorang guru hanya bertugas memfasilitasi. Lebih mengutamakan pertumbuhan karakter atau budi pekerti untuk membentuk pribadi yang merdeka dan beradab di dalam setiap tahapan pembelajaran. Sehingga fokus dari evaluasi pendidikan dan pembelajaran adalah untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang membangun pertumbuhan dan perkembangan karakter yang dapat memanusiakan manusia. Selanjutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama adalah memastikan bahwa atmosfer kelas berjalan sesuai dengan kesepakatan kelas, karena itu adalah pemantik utama untuk merealisasikan pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merdeka lahir batin dan tenaganya secara utuh. Melakukan pemetaan karakter peserta didik untuk menggali minat, bakat, dan potensi yang mereka miliki untuk dapat dikembangkan secara lebih dalam. Memfasilitasi peserta didik dengan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk menciptakan merdeka belajar yang bahagia dan menyenangkan. Selanjutnya, merealisasikan sistem among yang berazaskan kekeluargaan, hingga jika peserta didik bersalah, maka itu bukanlah dosa. Kemudian memaksimalkan belajar dengan membangun pengalaman, bukan hanya dengan teori, dengan cara mengadopsi pengaruh-pengaruh budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sampai jumpa, salam guru penggerak, berbagi untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.